Episode 3 memulai layanan berbayar 3. Orang bereaksi berbeda setelah Dok Kaebi menghilang. Beberapa orang mencoba keluar dari kereta sementara yang lain memanggil polisi. Yosangah milik kelompok yang terakhir. Polisi tidak menjawab. Apa yang harus saya? Petik 2. Tenang, Yosangah si, kataku, menatap langsung ke mata Yosangah yang tidak fokus. Yosangah si, apakah Anda pernah memainkan game yang dibuat oleh tim pengembangan? Game di mana dunia dihancurkan dan hanya beberapa orang yang selamat. Petik 2. Hah, apa yang kamu katakan? Pikirkan tentang itu. Kami berada dalam permainan sekarang. Petik 2. Yosangah diam-diam menjilat bibirnya. Permainan. Sederhana saja. Jangan ragu untuk melakukan apa yang saya katakan. Dipahami. Petik 2. Dimengerti. Apa yang harus saya lakukan? Diam. Akhirnya, saya perlahan mengendalikan nafas. Saya juga membutuhkan waktu untuk menerima semua ini dengan benar. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur. Deskripsi yang hanya ada di novel sekarang terbuka tepat di depan mataku. Dok Kaebi merentangkan antenanya. Mayat-mayat berserakan seperti sampah di kereta. Pekerja kantor berlumuran darah bergetar. Seorang wanita tua mengerang di kursinya. Saya menyaksikan setiap adegan dengan seksama. Itu seperti Neo di Matrix, yang mencurigai kenyataan. Mengamati, mempertanyakan, dan akhirnya diyakinkan. Saya harus mengakuinya. Saya tidak tahu alasannya, tetapi tidak ada keraguan tentang itu. Cara bertahan hidup telah menjadi kenyataan. Biarkan saya berpikir, bagaimana saya harus bertahan hidup di dunia baru ini. Ayo semuanya tenang. Mulailah bernafas dengan tenang. Seseorang melangkah maju tepat 5 menit setelah Dok Kaebi menghilang. Dia adalah pria yang kuat dengan rambut pendek, satu kepala lebih tinggi dari tinggi rata-rata. Apakah kamu sudah tenang? Tolong hentikan tindakanmu dan perhatikan aku sebentar. Petik 2. Orang-orang menangis atau membuat panggilan berhenti. Begitu mata semua orang tertuju padanya, lelaki besar itu membuka mulutnya lagi. Seperti yang kau tahu, jika terjadi bencana nasional, gangguan kecil dapat menyebabkan korban manusia yang besar. Itu sebabnya saya sekarang akan mengendalikan situasi. Petik 2. Siapa kamu? Situasi bencana nasional. Apa yang kamu katakan? Beberapa orang terlambat pulih dan sangat menentang kontrol dunia. Kemudian pemuda itu mengeluarkan kartu resmi pemerintah dari dompetnya. Aku saat ini adalah seorang letnan tentara yang bertugas di unit 6502. Wajah beberapa orang menjadi lega. Seorang prajurit, dia adalah seorang prajurit. Namun, masih terlalu dini untuk merasa lega. Saya baru saja menerima pesan dari unit saya. Orang-orang berkumpul di depan smartphone prajurit itu. Saya dapat membaca isinya tanpa kesulitan karena saya sudah dekat. Situasi bencana nasional tingkat 1 telah terjadi. Semua pasukan berkumpul dengan cepat. Aku bisa mendengar tegukan di sekitarku. Itu adalah situasi bencana nasional. Saya tidak terkejut karena saya sudah mengharapkan ini. Bahkan, saya terkejut karena sesuatu yang lain. Letnan Angkatan Darat Lee Hyun-sung. Lee Hyun-sung, itu adalah pria ini. Saya tahu siapa dia. Itu adalah pertama kalinya benar-benar melihat wajahnya, tetapi namanya jelas di kepala saya. Dia adalah salah satu aktor pendukung utama dari Ways of Survival. Pedang baja Lee Hyun-sung. Karakter dari novel telah muncul. Sekarang saya benar-benar harus mengakui situasinya. Prajurit Nim, apa yang terjadi? Aku sudah mencoba menghubungi unitku, tapi... Rumah Biru. Apa yang sedang dilakukan Blue House? Silakan hubungi Presiden dengan cepat. Petik 2. Maafkan saya hanya seorang prajurit biasa dan tidak memiliki hotline ke Blue House. Petik 2. Lalu mengapa kamu mengambil kendali? Demi keselamatan semua warga. Ketika Lee Hyun-sung dengan tenang menanggapi pertanyaan yang absurd, saya menyadari bahwa deskripsi dalam novel itu tidak salah. Namun, apakah Lee Hyun-sung awalnya muncul seperti ini? Sambil memikirkan pertanyaan-pertanyaan rumit ini, saya punya firasat aneh. Sebagai satu-satunya pembaca Ways of Survival, saya dapat meyakinkan Anda bahwa penampilan pertama Lee Hyun-sung tidak seperti ini. Titik di mana ia muncul dalam novel adalah di akhir skenario pertama. Lalu bagaimana situasi ini? Pikiranku menjadi bingung. Saya akan tahu lebih jelas jika saya bisa membaca cara bertahan sekali lagi. Perdana Menteri sedang berpidato. Benar-benar bencana tingkat 1. Petik 2. Semua orang menyalakan smartphone mereka atas teriakan seseorang. Yosangah memutar layarnya ke arahku. Petik 2. Dok Jasi, lihat ini. Tidak perlu memasukkan istilah pencarian. Itu karena hasil pertama untuk semua situs portal adalah pidato Perdana Menteri. Tentu saja, saya sudah tahu konten videonya. Untuk semua warga negara saya, teroris yang tidak dikenal saat ini aktif di sejumlah daerah yang tidak ditentukan, termasuk Seoul. Isi pidato itu sederhana. Pemerintah saat ini akan mengerahkan segala cara dan metode untuk memerangi para teroris, dan tidak akan pernah ada negosiasi. Dengan demikian, setiap orang harus percaya diri melanjutkan kehidupan mereka. Saya tidak terlalu memikirkannya ketika membaca novel, tetapi sekarang saya agak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Terorisme, ya, itu akan lebih nyaman.
Tapi di mana Presiden? Mengapa Perdana Menteri berpidato? Petik 2. Presiden sudah dipukul. Apa, benarkah? Aku tidak yakin. Anaver komen. Sial, maka itu palsu. Tentu saja, saya tahu itu bukan komentar palsu. Uap, apa? Orang-orang menjatuhkan telepon mereka ketika suara tembakan terdengar dari seluruh penjuru. Itu berasal dari smartphone mereka. Cik, ada suara keras, dan darah memenuhi layar. Setelah beberapa saat, orang-orang menahan napas ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi. Perdana Menteri. Perdana Menteri telah meninggal. Kepalanya meledak secara real time. Ada beberapa suara seperti tembakan sebelum layar menjadi sunyi. Hal berikutnya yang muncul di layar adalah Dokkaebi. Semuanya, saya sudah katakan sebelumnya. Ini bukan game seperti terorisme. Orang-orang kehilangan kata-kata saat mulut mereka menganga seperti ikan mas bodoh. Apakah kamu masih tidak mengerti? Ini tidak akan berhasil. Apakah Anda masih merasa ini adalah permainan? Rasanya sangat tidak menyenangkan karena nadanya begitu santai. Tanpa sadar, saya mengepalkan menggunakan semua kekuatan saya. Haha, menurut data, orang-orang di negara ini sangat bagus dalam permainan. Jadi, mengapa saya tidak mencoba meningkatkan kesulitan? Bip, timer besar muncul di udara. Pada saat yang sama, mulai menurun dengan cepat. Waktu yang tersisa berkurang 10 menit. Masih ada 10 menit lagi. Jika pembunuhan pertama tidak terjadi dalam 5 menit berikutnya, semua nyawa di gerbong itu akan musnah. Apa ini? Apakah ini lelucon? Petik 2. Apakah kamu tidak mendengar pesan tadi? Hei, tidakkah kamu mendengarnya? Petik 2. Prajurit NIM, apa yang kita lakukan sekarang? Mengapa polisi tidak datang? Petik 2. Semuanya, tenang dan dengarkan aku. Kata-kata Dokkaebi menyebabkan situasi di kereta menjadi begitu parah sehingga Lee Hyun-sung tidak bisa memperbaikinya. Aku bisa merasakan Yosangah mencengkeram kerahku dengan erat. Tetap saja, aku tidak bisa menghilangkan keganjilan dari situasi ini. Lee Hyun-sung, karakter pendukung, sudah muncul. Jadi, mengapa dia tidak muncul? Menurut apa yang aku tahu, aku seharusnya sudah melihatnya sekarang. Ada pembunuhan di sana. Sebuah pemandangan dari mobil kereta 3907 bisa dilihat melalui jendela lorong. Kulit pembunuh di kereta itu berwarna putih. Kita harus mengusir mereka. Jangan biarkan siapapun masuk. Petik 2. Orang berpegangan erat ke pintu besi, tetapi itu tidak perlu. Musuh tidak ada di tempat pertama. Semua jenis akses ke kereta akan dibatasi sampai skenario selesai. Seiring dengan pesan ini, orang-orang terlempar kembali dari pintu besi seperti mereka telah mengenai penghalang transparan. Apa ini? Sekali lagi, suara Dokkaebi terdengar. Haha, ada beberapa tempat yang cukup menyenangkan sementara tempat lain belum dimulai. Oke, ini layanan khusus. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang akan terjadi jika tidak ada yang terjadi dalam 5 menit ke depan. Layar raksasa muncul di kereta bawah tanah. Tempat yang muncul di layar adalah ruang kelas. Gadis-gadis dengan seragam sekolah biru tua mereka bergetar. Seorang anak laki-laki menggigit kuku jarinya dan bergumam. Apakah itu seragam sekolah Daepong? Bunyi bip 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 bunyi bip yang tidak menyenangkan terdengar. Kemudian gadis-gadis SMA mulai menjerit. Waktu yang diberikan telah habis. Penyelesaian yang dibayar akan dimulai. Begitu pengumuman berakhir, kepala gadis-gadis sekolah menengah yang duduk di barisan depan meledak. Satu persatu lagi. Semakin banyak kepala meledak. Gadis-gadis SMA berteriak dan berlari menuju pintu atau jendela kelas. Bagaimana? Alat-alat kebersihan pecah dan kuku-kukunya robek, tetapi pintunya tidak terbuka. Tidak ada yang bisa keluar. Peong, pong, kepala gadis-gadis SMA terus meledak. Kemudian seorang gadis sekolah menengah mencekik temannya, yang meninggal dengan mengerang. Setelah beberapa saat, satu-satunya yang tersisa di layar adalah siswi terakhir yang melihat sekeliling. Tanda pagar saluran B23515. Sekolah Menengah Putri Daepong, siswa kelas 2 yang selamat, Lee Ji-hye. Sosok gadis di layar menghilang. Kemudian Dokkaebi bertanya, bagaimana ini? Menarik. Dokkaebi berbicara sambil tersenyum, tetapi orang-orang tidak melihat layar lagi. Orang-orang yang melakukan kontak mata secara bertahap menjauh dari satu sama lain. Kotoran, apa ini? Bahkan Yosangah melepaskan cengkeramannya padaku. Namun, dia tidak menjauh dariku. Kedua tangan saya dibebaskan, dan saya menyalakan ponsel cerdas saya. Kenapa, pria itu, masih belum muncul? Ada campuran informasi yang saya tahu dari novel dan informasi yang saya tidak tahu. Satu-satunya cara untuk menembus situasi ini adalah membaca Laws of Survival lagi. Namun, di mana lagi saya bisa menemukan novel itu? Novel itu tidak cukup populer untuk dibagikan secara ilegal. Tidak, tunggu sebentar. Satu lampiran. Saya tertegun sejenak ketika saya melihat notifikasi di smartphone saya. Mungkin, tidak. Saya bingung saat saya membuka lampiran surat. Nama lampiran yang dikirim oleh penulis adalah 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur. TTX.